warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, adik-adik semuanya, alhamdulillah kita dapat melanjutkan tadabbur, tafakuh, ta'amuk kita kepada ajaran-ajaran Islam agar kelak keislaman kita itu semakin membaik terus. Pada kesempatan kali ini saya atau kita semuanya mari untuk memperdalam lagi pelajaran terkait dengan bahwa kita itu sebagai orang muslim memang sudah tidak perlu mencari idol ya. Idol itu idola. Jadi kalau kalian lihat di televisi ada American Idol, Indonesian Idol gitu ya. Kemudian British Idol ya. Jadi itu artinya idola-idola. Idol itu bahasa Inggris artinya idola. Kita seorang muslim itu idola dalam hidup kita itu sebenarnya tidak usah susah-susah. Yakni Rasulullah Muhammad SAW itu sudah muslim idol itu. Jadi orang muslim generasi muda Islam, orang tua gitu ya, bapak-bapak gitu ya, itu sebenarnya sudah punya contoh ideal karena dasarnya Al-Quran gitu ya. Dasarnya Al-Quran. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Jadi sudah ada bagi kalian semuanya dalam diri Rasulullah itu uswatun hasanatun ya, contoh yang baik. Contoh yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang-orang yang memang mengharap Allah dan hari akhir. Artinya mengharap bertemu dengan Allah dengan penuh kebahagiaan, dan hari akhir itu kita itu dengan penuh kesuksesan. Wa dzakarallaha katsiran, dan banyak-banyak zikir, mengingat Allah, menyebut Allah. Saya tegaskan lagi ya, jadi bahwa kalian semuanya sebagai anak remaja, anak-anak dan remaja yang sebentar lagi menjelang dewasa, itu sebenarnya tidak perlu mencari contoh-contoh ideal. Tapi sekarang ini kan kalau kalian lihat entah di medsos, entah di televisi, saya mungkin jarang lihat televisi, atau di mana-mana yang nampaknya kok misalnya saja ada generasi muda yang karirnya melejit, atau mungkin yang kekayaannya sudah kaya raya, biasanya orang itu terpesona. Padahal dalam Islam keterpesonaan itu mestinya pada akhlak. Karena dikatakan dalam sebuah kata hikmah itu, innamal ummamu akhlaquma bagiyah. Umat-umat itu hanya akan meninggalkan sesuatu. Umat-umat itu hanya akan dikenang, atau dengan kata lain, yang akan tetap dikenang dari sebuah umat, sebuah kelompok, sebuah kampung, itu adalah akhlak. Mabakiyah, itu saja yang tersisa. Kalau kita semuanya meninggal, kita semua itu akan jadi cerita saja. Akan jadi cerita. Kehebatan orang itu tinggal cerita. Orang yang hidupnya begini-begini cerita, tapi yang kan tersisa itu akhlaqum abadiyah. Innamal ummamu akhlaqum abadiyah. Umat-umat itu yang akan disisakan oleh mereka hanyalah akhlak. Jadi kalau kamu pergi dari tempat ini, kalian meninggalkan dunia, yang tersisa itu adalah akhlaknya. Itu orang baik atau tidak. Ketika sudah mati, dia itu orang baik atau tidak. Jadi itu penting sekali. Maka meniru orang itu adalah akhlaknya. Karena kalau akhlak yang bagus, ya itu insya Allah kemudahan hidup itu akan didapat.
kesuksesan hidup itu akan didapat, hidup dunia maupun akhirat. Itu kalau orang akhlaknya bagus. Akhlak itu, wah itu hal yang sangat mahal. Kan ada pepatah ini, segala sesuatu itu kalau banyak murah. Itu dalam ekonomi ya ada, itu namanya hukum supply and demand. Supply itu keberadaan barang, supply barang, demand itu permintaan. Kalau sekarang ini beras sedikit dan yang pengen beras banyak, maka beras jadi mahal. Tapi kalau panen beras banyak sekali, semua orang sudah punya, nggak pada beli, beras murah. Segala sesuatu kalau makin banyak akan murah. Ilal akhlak, kecuali akhlak. Kalau kamu makin banyak akhlaknya, kamu malah harganya makin tinggi. Betul itu. Betul. Kamu akan dicari oleh orang kalau akhlaknya baik. Kalau akhlaknya jelek juga dicari, Pak. Ya bisa dicari, tapi untuk ditangkap, dipentungi. Orang-orang jahat itu ya, dicari untuk dihukum. Jenenge wanted, dicari. Tapi kalau kamu itu orang yang akhlaknya bagus, itu wanted, dicari, tapi dicari untuk kebaikan. Dicari untuk kebaikan. Jadi karena itu idol kita yang namanya idola kita ya Rasulullah. Rasulullah ketika muda adalah seorang pemuda yang sangat baik. Buktinya apa? Diberi gelar Al-Amin. Sebelum menjadi nabi saja sudah diberi gelar Al-Amin. Orang-orang pada tahu ini loh, orang hidup di zaman jahiliyah, orang-orang pada minum minuman keras. Yang namanya minum khamar adalah kebiasaan hidup. Mereka punya sediaan khamar-khamar di rumah mereka. Jadi khamar adalah bagian dari lifestyle mereka, gaya hidup mereka. Tapi kok ada pemuda yang nggak mau minum minuman keras, nggak mau minum khamar. Pemuda yang tetap menjaga akhlak, menjaga diri. Muhammad tuh, Nabi Muhammad ketika pemuda juga seperti itu. Maka sampai kemudian Sayyidatina Khadijah itu sangat berkeinginan untuk menjadikan Nabi Muhammad itu suaminya. Padahal Sayyidatina Khadijah itu seorang janda kaya raya dan banyak yang akan menikahi Sayyidatina Khadijah. Tapi karena Nabi Muhammad ada anak kok unik, pemuda kok unik, pemuda kok jujur, kok enggak mau minum minuman, padahal temannya minum minuman. Kalau kamu misalnya pemuda kok temannya dong lecis merokok gitu ya misalnya, paspus, kok kamu tetap tidak tergoda gitu ya. Kamu kok tetap menjaga akhlak yang baik misalnya. Ya itu seperti itu. Jadi Nabi Muhammad ketika muda seperti itu, aktif dalam kegiatan sampai ada perjanjian di mana Muhammad ya belum menjadi nabi, maka saya sebut Muhammad. Jadi beliau itu ikut terlibat dalam perjanjian untuk menjaga keutamaan, namanya perjanjian Hifdzul Fudul, menjaga keutamaan. Jadi agar orang-orang itu tidak berbuat hal-hal yang zalim. Mari kita semuanya menjaga dari perbuatan kita semuanya agar tidak zalim kepada orang, tidak mudah menyiksa orang, menganiaya orang, tidak membohongi orang. Maka kemudian Nabi Muhammad itu belum jadi nabi ya, ikut berperan dalam perjanjian Hifdzul Fudul. Itu belum jadi rasul. Jadi kalangan orang-orang Arab yang kerjanya pada mabuk-mabukan tetap enggak mau. Kemudian Nabi Muhammad itu ketika sebagai bapak rumah tangga, sebagai ayah dan sebagai suami, Nabi Muhammad juga contoh yang luar biasa. Orang itu kan sering bilang yang namanya emansipasi wanita. Kenapa bilang emansipasi wanita? Karena wanita banyak yang ditindas, wanita dinomorduakan dalam rumah tangga. Ibu-ibu itu tidak pernah direken, tidak begitu dianggap. Jadi dianggap pendapatnya itu nggak diperlukan, atau intinya ya dianggap orang kedua. Tapi kalau kita lihat Rasulullah itu sebagai suami, itu Rasulullah itu dikatakan bahwa Rasulullah itu menjahit pakaiannya sendiri yang robek. Menjahit pakaiannya, jadi menjahit bukan pekerjaannya wanita saja. Rasulullah melakukan itu. Dikatakan juga
ketika suatu saat Rasulullah itu mundur atau pulang malam-malam dan mau mengetuk pintu, takut mengganggu tidurnya Sayyidatuna Aisyah, sehingga Rasulullah apa? Tidur di depan pintu. Pagi-pagi begitu Sayyidatuna Aisyah buka pintu, terkejut, "Wahai Rasulullah, kenapa aku di depan pintu? Tidur di luar." "Karena saya tidak ingin mengganggu tidur kamu, wahai Aisyah." Luar biasa kan? Loh, itu sebagai bapak rumah tangga. Ya sekarang digedor-gedor pintu, sak tangi ini, baru guna-guna ke istrinya. Kamu kan begitu. Tapi itu luar biasa. Sebagai suami, maka dalam Islam itu enggak ada namanya wanita itu dihormati. Hadis Nabi itu mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummah. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Kamu dipanggil ibumu sekali harus jawab. Tapi kalau bapakmu 3 kali baru dijawab, itu baru sama dengan ibumu manggil sekali langsung jawab. Jadi ketaatan pada ibu 3 kali lipat daripada ketaatan kepada bapak. Jadi kamu salah kalau kamu malah takut sekali pada bapakmu, tapi dengan ibumu kamu nggak menghormat. That's great mistake. Kesalahan yang parah, kesalahan yang besar. Kamu harus menghormati ibu. Ibumu itu jerih payah yang melahirkan, bertaruh nyawa. Kamu jangan melukai hati ibumu, jangan bikin hati ibumu sedih karena mikirkan kamu ngeyel, dinasihati nggak mau oleh ibumu. Jangan dibikin mereka itu sedih, bikin mereka gembira. Nah, kembali ke tadi. Jadi Rasulullah itu sebagai bapak rumah tangga begitu. Rasulullah sebagai pemimpin negara, jangan tanya yang namanya negara Madinah ya. Dalam waktu yang sangat singkat Nabi merombak banyak sekali. Nabi tidak beda-bedakan. Sekarang ini namanya keadilan sulit. Orang yang kuat itu mungkin diberi haknya, tapi yang lemah terkadang dilupakan atau ditindas. Nabi tidak. Nabi mengatakan, Nabi bersabda, "An-nasu sawasiyatun ka'asnanil misti." Apa artinya? Manusia seluruhnya sama seperti gigi sisir ya, ini. Sama gigi sisir itu ya. Enggak ada gigi sisir kok satu panjang satu pendek, enggak ada. Itu gerawuti kepala nanti kalau sisir begitu. Sisir itu rapi. La farqa baina Arabi wa Ajami. Enggak beda antara orang asli Arab sama orang-orang asing. Itu kata Nabi. Ibaratnya kayak bilang gini, wahai orang Arab yang ganteng-ganteng ya, ketahuilah bahwa enggak ada bedanya antara kalian yang Arab dan non-Arab. Alaikum bisam'i wa ta'ah, kalian harus mendengar dan taat. Wa in amarakum abdun habasyun, kalaupun meskipun suatu saat kamu dipimpin seorang pemimpin yang itu bekas budak hitam Habasyun dari Habasah, dari Habsi, dari Abyssinia, itu Ethiopia. Abyssinia sekarang Ethiopia, Eritrea. Jadi artinya itu orang-orang Negro yang secara lahiriah mungkin dipandang gak menarik, tapi kamu harus taat. Wahai orang-orang Arab-Arab yang ganteng-ganteng ya, orang Arab-Arab yang ganteng. Artinya Nabi gak pandang. Keadilannya itu seperti itu. Nah, itu Nabi sebagai pemimpin negara. Ketika Rasulullah meninggal apa? Rasulullah menjelang meninggal, Rasulullah mengumpulkan para sahabat dan Rasulullah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, wahai kalian semuanya. Wah, Nabi mengatakan kurang lebih begini, sudah dekat saatnya bagi saya. Maka dari itu, siapa yang pernah saya zalimi, silahkan saya dibalas. Begitu Nabi. Nah, kembali ke tadi. Jadi mau lihat apa? Nabi sebagai pemimpin begitu. Ya kamu jadi ketua kelas, kamu jadi ketua apa dan sebagainya, itu kamu juga harus tanggung jawab. Rasulullah juga begitu. Sehingga Rasulullah ketika mau meninggal, apa yang diingat-ingat adalah umatnya. Jadi mau meninggal bukan yang diingat, mobil saya gimana, rumah saya gimana, kamu makan apa besok. Apa yang dikatakan Rasulullah? Ummati.
umat saya nanti gimana umat saya. Malah bukan keluarganya malah. Kecintaan Rasulullah kepada umatnya. Nah, jadi kita itu umatnya Rasulullah yang sudah 1400 tahun belakangan, tapi oleh Rasulullah dipanggil-panggil, didoakan agar umatnya itu selamat. Nah, jadi Rasulullah itu adalah uswatun hasanah. Jadi Muslim idol Rasulullah itu, ya idolanya orang Muslim tadi. Jadi kamu sebagai generasi muda Islam itu jangan kebingungan mencari idola. Mau cari idola bintang-bintang film, nyari idola tokoh-tokoh yang pop gitu ya. Ya jangan. Ya sebagai orang Muslim itu Rasulullah suri tauladan kita. Sehingga dikatakan juga dalam surat Al-Qalam ayat 4 itu gitu ya. Di sini a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad adalah orang yang punya akhlak yang agung. Khuluqun adzim ya. Jadi akhlaknya itu yang luar biasa. Adzim itu great, bukan hanya big. Big itu besar, tapi great itu hebat, agung. Jadi khuluqun adzim. Jadi akhlak yang azim. Rasulullah akhlaknya begitu. Karena itu banyak orang-orang non-muslim itu yang karena mempelajari biografi Nabi ya. Tahu biografi Nabi? Itu buku-buku yang mengisahkan tentang Rasulullah akhirnya pada masuk Islam ini. Karena apa? Begitu mempelajari sejarahnya itu kagum. Ada orang seperti ini. Rasulullah itu mengagumkan. Ya kalau orang Islam yang bilang itu ya jelas begitu. Tapi orang-orang non-Islam pun mereka banyak yang mengatakan begitu. Saya kan pernah menceritakan ya, sampai ada ahli sejarah Amerika Michael Hart yang menulis 100 tokoh paling berpengaruh dalam sejarah di dunia ini. 100 the most influential person in history. Itu ahli sejarah Amerika. Dan bagaimana Nabi Muhammad diletakkan nomor 1. Orang yang paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Itu Rasulullah. Karena apa? Pengaruhnya besar, akhlaknya. Kalau kamu akhlaknya bagus, kamu itu akan mudah mempengaruhi orang lain. Orang lain mungkin akan simpati ke kamu, akan mengikuti kamu, berteman dengan kamu, meniru perilakumu. Itu begitu. Jadi akhlak itu akan mempengaruhi. Maka dari itu kalau akhlaknya baik itu juga akan memberikan radiasi ya, pancaran pengaruh yang baik juga. Yang baik juga. Sama saja kalau seorang orang tua tidak merintis akhlak yang baik atau tidak berakhlak, maka memancar anak-anaknya apa nanti ya akhlaknya jadi nggak jelas. Jadi sekarang ini orang heboh kenakalan remaja, kelitih di mana-mana, anak sulit diatur. Pertanyaan kita, hancur orang tuanya itu pada gimana? Anak-anak yang dikira nakal-nakal itu kan ada orang tuanya juga. What do they do? Apa yang dilakukan orang tuanya itu? Madza ya'malun al-aba ya? Apa yang dilakukan oleh orang-orang tua itu? Orang tua harusnya mencontohkan, mendoakan kepada anak-anaknya agar anak-anaknya itu ikut. Orang Jawa kan punya prinsip apa? Kacang manut lanjaran. Kacang itu akan ikut lanjaran. Lanjaran itu tahu batang yang untuk apel jatuh apel jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya ya apel itu jatuh dari pohon apel di atasnya. Nggak mungkin wedgori nih pakai apel. Ada loh Pak, itu pohon kelapa kok jatuhnya apel. Nggak ada. It will never happen ya. Nggak akan terjadi. Jadi itu ya artinya apa? Artinya kalau orang hiruk pikuk itu remaja, idolanya siapa? Anak-anak muda itu. Generasi kok ora karuan yang ngono iki, njur sing dicontoh siapa? Kan dalam rumah itu yang dicontoh mesti orang tuanya. Al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah yang pertama. Ya tentunya baru ibu bapaknya. Maka dari itu tanggung jawab semuanya.
bukan hanya para guru, apalagi guru TPA. Guru TPA ibaratnya ngajar repot, serado sinau dan sebagainya. Kok suruh memperbaiki akhlak seperti ini? Ya orang tuanya, guru TPA ikut, ya, tapi orang tuanya itu paling wajib. Nah, oke, sampai di sini ya yang bisa kita bahas. Intinya bahwa yang harus kita contoh menjadi orientasi dan panduan hidup kita adalah Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semuanya diberikan kemudahan untuk bisa mencontoh Rasulullah Muhammad SAW. Amin, Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Ada khilaf, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.